Lahan pertanian yang terbatas di Kota Cimahi, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menggalakkan budidaya tanaman hidroponik. Beberapa tahun terakhir media tanam dengan metode hidroponik itu terus digalakkan kepada para petani melalui kelompok seperti kelompok wanita tani atau KWT. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi berharap dengan keterbatasan lahan program ini berjalan dengan baik. Bidang penyuluhan Dinas Pangan dan Pertanian Nur Hayati memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, mewakili dari Dispangtan untuk pembinaan di KWT Aloe Vera yang terletaknya di RW 5 Kelurahan Citerep. Jadi beberapa pembinaan yang dilakukan di KWT sini yaitu satu support modal tahun 2018 itu dapat modal 50 juta dari Kementerian Pertanian. Kemudian tahun keduanya mendapatkan modal 15 juta. Nah, modal ini dikembangkan untuk beberapa tahap. Pertama untuk pembangunan kebun bibit. Kedua untuk demplotnya itu Bu, untuk demplot itu sebagai percontohan atau LL, laboratorium lapangan. Kemudian pekarangan anggota. Dan yang keempatnya kebun sekolah. Dan yang kelima B2SA atau berimbang bergizi seimbang aman, itu olahannya. Jadi hasil dari kebun itu diolah untuk menjadi makanan yang bergizi, beragam, seimbang, aman untuk anggota, terutama untuk anggota dan pengurus KWT Aloe Vera. Jadi pembinaan yang dilakukan itu mulai dari modal, kemudian teknis budidayanya. Budidaya itu meliputi dari semua tanaman yang akan kita tanam baik di pekarangan atau di demplot. Itu ada beberapa Bu, ada yang bersumber karbohidrat, protein dan mineral serta protein hewani. Protein hewani di sini ada kolam ikan, kemudian ada unggasnya juga. Kemudian dari kebun ini biasanya setelah panen nanti diolah bersama oleh ibu-ibu KWT, diolah bersama di saung situ. Nanti kita mengolah bareng-bareng, hasilnya itu dibagikan ke ibu-ibu anggota dan untuk ke posyandu. Jadi di sini itu kan emang ada yang stunting Bu, yang kurang gizi. Jadi itu dibagi juga dari hasil kebun di sini. Untuk menjadi anggota KWT itu ada persyaratan nggak Bu? Kalau persyaratan dari awal itu kan sebenarnya ini untuk satu kawasan ya Bu. Jadi untuk memudahkan aja. Jadi ini yang tinggal di RW sini aja siapa yang mau gitu. Jadi dulu pas waktu kesepakatan bersama, waktu ngariung, ya kita tawarkan siapa yang mau jadi anggota. Jadi tergantung warga sini siapa yang mau ya bisa daftar jadi anggota itu. Karena ini model kayak sekarang ini ya Bu ya, COVID kayak gini, ini kan sangat dibutuhkan. Pangan ini bisa memenuhi untuk gizi keluarga masing-masing. Jadi kita minimal untuk beli sayur bisa dari pekarangan kita gitu. Ketua KWT Iis Budiarti memberikan informasi. Tolong Bu ceritakan, berikan informasi kepada masyarakat lainnya terkait binaan apa yang didapatkan dari Dispangtan ya Bu. Oh, alhamdulillah kami itu kelompok wanita tani yang dinamainnya Aloe Vera, yaitu yang berada di RW 06 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara. Alhamdulillah kami dapat pembinaan dari Dispangtan, yaitu berupa aquaponik. Selain dari aquaponik, dari awal kita diajarkan cara menyemai, menata kebun, menyemai di dalam rumah, maksudnya di pekarangan ya Bu ya. Di pekarangan kita ada semua anggota semua menanam seperti sayur mayur. Kalau karbohidratnya itu berupa jagung tapi di dalam polybag Bu. Jadi kita main polybag tapi bukan main kebun gitu, tapi polybag yang emang untuk memenuhi gizi keluarga. Salah satunya untuk memenuhi gizi keluarga. Kenapa mesti di polybag Bu? Nggak ada Karena lahan? kan lahan pekarangan kita kan sempit Bu. Pekerotaan itu sempit, jadi kalau sempit itu mempergunakan seefektif mungkin. Apakah itu barang bekas seperti bekas aqua atau botol dimodifikasi, terus pot, apa polybag, kita menggunakan seperti itu. Salah satunya yaitu yang ditanam itu sayuran, rempah-rempah itu kayak jahe ya Bu ya, kunyit, kencur,
terus lidah buaya juga ada, itu untuk obat-obatan juga ada. Jadi kita semuanya itu ditanam di halaman. Ini buat produksi atau buat sendiri, konsumsi sendiri, Bu? Kalau KRPL kami itu yang di dinas itu pembinaannya yaitu untuk memenuhi gizi keluarga. Kalau berlebih misalkan boleh dijual, tapi diutamakan adalah untuk memenuhi gizi keluarga. Tapi Seperti biasa itu. berlebih atau hanya untuk mencukupi keluarga, Bu? Biasanya ada yang berlebih, Bu. Berlebih tapi kita suka kadang bagiin ke tetangga gitu. Jadi Ini kan kelompok ya? Kelompok Iya. berarti berapa orang, Bu? kita kelompok 30 orang, Bu. 30 orang dengan lahan satu ini? Lahan Berbeda? sempit. Berbeda, Bu. Ada yang Di halaman rumah halaman-halaman masing-masing. masing-masing, Bu. Jadi kita bagaimana caranya untuk mengefektifkan atau mengefisienkan si pekarangan itu menjadi hasil produksi berupa tanaman, sayuran untuk memenuhi gizi keluarga gitu. Satu itu gizi keluarga. Sudah berapa lama, Bu? Ini udah mau jalan 3 tahun setengah, mau 4. Maksimal ya hasilnya? Alhamdulillah hasilnya maksimal, hasilnya udah bermanfaat buat mereka, kerasa. Satu untuk mengurangi uang belanja ya, Bu ya. Satu untuk mengurangi uang belanja, keduanya pemenuhan gizi keluarganya ada. Ini yang dibantu apa hanya pembinaan, apa operasionalnya dibantu nggak, Bu? Operasional kadang kita dikasih bibit, dikasih polybag oleh Dispangtan, dikasih ilmu, yang pasti ilmu ya, yang bermanfaat itu ilmu. Kalau yang seperti bibit yang gitu kita bisa usahakan, tapi di Dispangtan selalu membantu kami, mau dari pembinaan, dari ilmu, dari bibit, dari polybag, dari tanah, dari pupuk, sekam, mereka selalu bantu gitu loh, Bu.